4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lebih 100. Ini Kak buat tambah-tambah. Buat tambah-tambah itu tadi. Kakak mau beli apa? Pak Tarno mau beli apa? Bebas. Pemirsa Silet RCTI, meninggalkan kisah pilu kejadian naas yang dialami oleh sejumlah anak, kehidupan pesulap Pak Tarno belakangan juga kembali menjadi sorotan publik. Setelah beberapa kali mengalami stroke, ia juga beberapa kali sempat viral tengah berjualan meski harus duduk di kursi roda dengan kondisi memprihatinkan. Dibantu oleh Dewi yang merupakan istri mudanya. Dan kini Pak Tarno memilih berjualan ikan cupang dan beberapa mainan anak. Hal itu rupanya membuat banyak orang merasa tergerak untuk memberikan bantuan. Mulai dari Raffi Ahmad hingga terbaru Ria Ricis memberikan sebagian rezeki mereka untuk Pak Tarno. Ricis bahkan datang langsung ke lapak jualan memberikan buket bunga dari uang tunai hingga mengajak Pak Tarno untuk berbelanja di mal. Pemirsa Silet, ada yang beli tuh jualannya Pak Tarno. Yuk kita lihat. Apa deh? Kembalinya. Assalamualaikum Pak Tarno. Loh, Bapak kenapa menangis? Bapak kenapa menangis? Loh, kok Bapak sedih? Bapak kenapa menangis? Aku mau belanja. Oh, stroke ringan. Bapak stroke ringan. Dari kapan Pak kalau udah tahu Pak? 2 bulan. Dari 2 bulan yang Oh, lagi rajin terapi, alhamdulillah. Terus sekarang kondisinya gimana? Ya, alhamdulillah bisa bergerak. Oh, udah mulai ada kemajuan ya. Kak, aku mau beli ikan hias karena anak aku tuh suka banget. Oh, ini ikan cupang. Ikan cupang ya. Oh, jangan cupang deh karena kalau ikan cupang, iya, selain ikan cupang ada nggak? Tapi dia akur tuh. Akur. Iya, sih, tapi akur-akur aja. Coba dilihat deh. Ikan cupangnya akur. Jualnya Pak Tarno di Oh iya. Marketingnya saya ambil apa? Aku yang bayar. Boleh. Boleh. Kakak ambil ini ya. Iya, boleh. Ayo diambil aja nanti aku yang bayar. Bapak seneng nggak aku lakuin jualannya? Senang. Itu wise rame banget. Hati-hati ya, hati-hati. Di bawah juga lagi pada ngambil. Oh, ini dia hadiahnya. Nih, ini buat Pak Tarno sama buat kakak. Ini buat bayar itu 5 juta. Cukup nggak ya buat bayar itu ya? Tadi ada cash lagi sih, kalau kurang mana cash aku. Tadi buat bayar ini juga ya Kak. Ini aku nggak tahu sih berapa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lebih 100. Ini Kak buat tambah-tambah. Buat tambah-tambah itu tadi. Kakak mau beli apa? Pak Tarno mau beli apa? Bebas. Bapak kenapa nangis? Dia senang, terharu lah bisa ketemu. Bapak? Iya. Oh, alhamdulillah. Ini istri yang teladan. Gedean. So sweet. Mau berenang? Mungkin, saya pun tidak tahu, kaget tadi tiba-tiba ada cewek. Dia bilangnya saya dari pihak manajemennya Ria Ricis. Saya kaget karena setiap ada yang kontak namanya Pak Tarno, saya jarang pegang HP karena jualan sih ya. Tiba-tiba orang pada datang sendiri nanya, saya pun kaget gitu. Pak Tarno pun kaget. Namun di tengah banyaknya bantuan yang mengalir, istri tua Pak Tarno, Sariyah, muncul dan memberikan pernyataan mengejutkan. Ia merasa tidak terima sang suami dibiarkan berjualan padahal masih dalam kondisi sakit. Sariyah bahkan menuding Dewi dan Slamet yang kini menjadi asisten sekaligus manajer mengeksploitasi Pak Tarno. Namun yang paling mengejutkan, ia mengaku tidak pernah mengetahui ataupun menerima sepeser pun uang donasi yang diberikan orang-orang kepada suaminya, termasuk dari Raffi Ahmad yang kabarnya tak sedikit memberi donasi. Bahkan selama beberapa waktu dirinya tidak pernah mendapat nafkah padahal statusnya masih istri sah Pak Tarno sehingga hidup dalam kesulitan ekonomi.
Lalu benarkah Sariah menuding Dewi menilep uang donasi dari para artis? Dari Kang Samuel. Iya, ini saya kasih Mas Tarya, dan ini saya kasihnya dalam bentuk uang cash supaya tidak disalahgunakan lagi sama oknum-oknum. Iya. Jadi Pak Tarno pegang sendiri sekarang. Saya nggak tahu. Kata taunya di YouTube, katanya tuh anak buahnya si Mas yang anak buah saya ya gitu. Katanya, Bu, itu katanya ibu dapat jatah karena ibu masih kuli nyuci. Karena Rapi sampai bengong, isinya Pak Tarno yang tua. Katanya kuli nyuci, ntar dapat jatah di Mas Rapi. Tapi saya nggak tahu. Si Mas dapat dari mana-mana, saya nggak tahu. Nggak pernah ngasih si Mas. Nggak pernah ngasih si Mas. Makanya dapat dari donatur dari manapun, guys, saya nggak dikasih. Si emasnya udah nggak pulang ke sini, nggak dinapakahin, nggak pulang. Biarpun dapat duit dari manapun, saya nggak tahu, nggak pernah dikasih, nggak pernah dikasih. Iya, makanya kata aku, saya nggak ikhlas, nggak ridho, karena masih suami sahnya saya. Karena itu duitnya tahu ke mana itu, apa disimpan, apa ada yang manfaat, saya nggak tahu. Saya itu ngelihatnya sedih banget lah, karena kondisi sekarang itu dia itu bukannya istirahat, malah dia itu masih untuk nyari rezeki lah. Masalah gitu mah, eta mah kali dimanfaatin si Dewi aja gitu. Mendapat tudingan dari istri tua Pak Tarno, Dewi pun membantahnya dengan tegas. Menurutnya, berjualan mainan adalah keinginan sang suami yang justru merasa stres jika hanya berdiam diri di rumah. Karena itulah, ia selalu setia mendampingi dan membantu Pak Tarno menjajakan barang dagangan mereka. Lagi pula, dengan bertemu anak-anak di lapak mereka, membuat sang suami yang notabene-nya merupakan seorang penghibur bisa kembali ceria. Yang hujatan, kenapa istrinya itu Pak Tarno lagi sakit disuruh jualan gitu katanya. Itu istrinya tuh atau gimana katanya. Seperti itu. Saya tidak merasa saya hanya mendukung itunya Pak Tarno. Pak Tarno mau jualan mau apa daripada dia diam di rumah jenuh katanya. Ya namanya juga nggak tahu, orang lagi benci ya dengan saya dengan Pak Tarno, katanya Pak Tarno tukang kawin lah, apa istrinya banyak gitu ya. Ya seperti itulah. Perihal uang donasi, Dewi tak menampik bahwa memang ada banyak pihak yang memberikan kepada Pak Tarno. Namun semua uang tersebut dikelola bukan olehnya secara pribadi. Di sisi lain, Raffi pun turut memberi tanggapan terkait polemik Pak Tarno dengan istri tuanya. Ia mengaku tidak tahu menau dan menegaskan telah memberikan bantuan melalui salah satu asistennya karena tergerak melihat kondisi sang pesulap. Kalau masalah donasi ataupun apapun itu yang kita berikan kan memang kepada waktu itu kepada Pak Tarno sama kepada manajemennya. Saya waktu itu titipin lewat asisten saya, Sensen. Ya mudah-mudahan bisa dipergunakan dengan baik. Tapi apapun itu ya kan saya kasih ikhlas. Ya mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik gitu aja. Kalau itu saya kurang paham karena kan saya kasih waktu itu memang ya itu kan suka tergerak hati aja. Ya langsung saya kasih ke yang bersangkutan langsung, atau kalau misalnya sedang didampingi oleh manajernya, didampingi oleh ini ya kita berikan kepada yang langsung gitu. Tapi kalau untuk urusan ada istri pertama mantan istri itu kan saya kurang paham gitu. Jadi yang paling penting ya kita kan membantu seikhlas. Ada ya dulu Raffi Ahmad, terus Putra Siregar gitu. Terus siapa lagi, banyak sih sebenarnya. Saya lupa nyebutin nama-namanya. Sebenarnya nama harusnya dapat jatah sih saya karena isi sahnya, isi pertama. Seharusnya pada ingat lah gitu, ini rumahnya mau roboh, pada bocor, harusnya pada ingat lah gitu ke saya. Saya pengen ketemu ke rumah aslinya, ke sini ke Celincing. Mudah-mudahan Mas Raffi ke sini ke rumah saya biar tahu yang bocornya ya gitu. Biar tahu ini tempat tidurnya pada bocor gitu aja. Di tengah berbagai sorotan yang ia terima, Pak Tarno mengungkap bahwa dirinya memilih untuk tetap berusaha daripada berpangku tangan meski saat ini dalam kondisi sakit.
Apalagi ada kabar yang menyebut bahwa saat dirinya stroke, istri tua bahkan anak-anaknya tidak memberikan bantuan atau mengurus dirinya. Bahkan kerap kali marah-marah kepada Pak Tarno sehingga hal itu membuat Dewi dan Slamet memilih untuk memblokir komunikasi demi menjaga kondisi kesehatannya yang masih dalam proses pemulihan. Mau orang bilang apa Pak Tarno, pokoknya tetap semangat ya. Semangat. Nah setelah sakit itu saya meminta kepada istrinya yang tinggal di Dewa Ruci, Bu, Pak Tarno sakit, tolong antar ke rumah sakit Koja. Tapi saya nggak mau. Akhirnya semua telepon-telepon itu yang merusak pikiran Pak Tarno, seperti istrinya kalau telepon kan marah mau, akhirnya diblokir sama minta nyawa Adi. Blokir itu langsung semuanya. Kalau kata aku malah si Slamet nggak jelas lah. Saya juga kurang paham juga, tapi ngomongnya sih dia udah nggak mau ke sono gitu. Tolong biarkan Tarno pulang, karena biarpun gimana juga ibu saya itu istri sahnya. Sedangkan kamu baru kemarin habis lebaran. Kalau dibilang orang pelakor, HP-nya jangan diblokir, dibuka biar bisa komunikasi. Jangan ditahan-tahan. Tarno mau pulang silakan pulang, jangan ditahan-tahan. Berbanding terbalik dengan perseteruan istri-istri Pak Tarno, kehangatan justru diperlihatkan Maya Estianty dan sang suami Irwan Musri jelang libur akhir tahun ini dengan calon-calon mantu dari Maya Estianty. Ya, sebelumnya Maya dan Irwan Musri sengaja mengundang lebih dulu keluarga besar Maya yang kebetulan tengah berada di Jakarta untuk makan siang bersama dengan menu spesial nasi mandi, lengkap dengan lauk kambingnya hingga 4 nampan besar. Dan seperti inilah potret kehangatan makan siang ala keluarga besar Maya Estianty. Doro Putri ini baru balik dari rumah sakit. Nah, ini kambingnya datang. 1, 2, 3, ini 4. Kita rame-rame makan guys, makan kambing. Padahal nggak ada ulang tahun juga. Ini cuma iseng aja ngumpul buat kumpul keluarga. Ini semuanya makan kumpul keluarga. Pus. Acara berlanjut di malam harinya. Ya, kali ini Maya dan sang suami sengaja mengundang secara khusus Al, El, dan Dul beserta pacar-pacar mereka, Alisa Dagise, Syifa Haju, dan Tisa Biani untuk makan malam. Sebagai tuan rumah, Maya dan Irwan Musri nampak sibuk mempersiapkan jamuan makan malam untuk Al, El, dan Dul beserta pasangan mereka masing-masing. Makan malam romantis ala pasangan Maya dan Irwan dengan jagoan-jagoan mereka beserta calon-calon mantu juga sempat diselingi dengan pembicaraan serius terkait rencana pernikahan Al dan Alisa yang kabarnya akan dihelat tahun depan. Lalu bagaimana dengan El dan Syifa, juga Dul dan Tisa? Ayo duduk. The original mine is the plain one. This one. Okay. But there is some more plain burger. I can't eat cheese. Yeah, there is she's fine. It's written on cheeseburger. Kepala rumah tangga duduk di tengah. Ya, yang bayarin soalnya. Udah. Orang kayak gitu ya? Makan daging guys. Daging gede. Kita makan steak, kita makan pizza, ada ayam, ada macam-macam. Ya, datang lengkap akhirnya. Saya yang bayar berarti ya? Oke guys, jadi mereka ini lagi bicarain tentang Alisa sama Al Ghazali ke depannya gimana. Tapi karena private jadi kita nggak ngontenin ya guys, karena rahasia. Ini. El gimana? Pas. Pas banget sih Pak. Bagus dong, respon positif justru lebih enak.
Menjalin hubungan juga nggak ada beban gitu. Dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong bahwa tenang aja. Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak lah gitu. Tanpa terasa, tahun 2024 yang akan segera berakhir dan digantikan oleh tahun baru 2025 yang datang menjelang menjadikan setiap anggota keluarga memiliki resolusi mereka masing-masing. Lantas, apa saja resolusi 2025 Maya Estianty, Irwan Musri, Al El dan Dul, serta pacar mereka masing-masing di tahun 2025? Ini ungkapan mereka. Jadi kita mau kasih resolusi 2025 ya. Resolusi 2025. Resolusinya minta doa aja, semoga nanti acara nikahan kita dilancarkan. Semakin sukses, semakin sehat, bahagia. Semakin bahagia. Takdir menjadi baik kepada kita berdua, amin. Semoga Tisa juga karirnya makin cemerlang, makin bermanfaat bagi banyak orang. Semoga lebih termaya Estianty. Thank you very much. That's my resolution. Oke, resolusi aku adalah apa ya? Pokoknya bahagia, beruntung, nasibnya baik, banyak rezeki, sukses. Pernikahan Al Ghazali lancar, disusul El Rumi, habis itu Dul Jailani. Terus apa lagi ya? Pokoknya sukses karir gue. Kalau misalnya lagi ada break pasti nemenin. Kalau lagi syuting ya mau nggak mau nggak nemenin. Cuman kan support kan nggak mesti hadir. Kadang di chat juga aku selalu support. Yang penting jangan sampai putus aja gitu supportnya. Jangan sampai putus juga hubungan kita ya. Amin. Ya doain aja kalau El sama Siva ya. Mendoakan semoga kalau emang anaknya senang ya aku bener-bener bahagia.